Kita adalah pekerja di kebun anggur Tuhan. Perhatikan sabda putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah mulai malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami
yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Kita adalah pekerja di kebun anggur Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan pada minggu ini sungguh menarik. Di satu sisi kehidupan manusia, Allah memberikan kebebasan mutlak kepada kita untuk selalu mencipta dan sekaligus menguasai apa yang diciptakan oleh Allah sendiri. Melalui karya cipta manusia itu sendiri, Allah sebenarnya terlibat secara tidak langsung dalam karya dan usaha yang kita hasilkan. Namun kadang kita sebagai manusia tidak menyadari akan hal itu, sehingga kita jatuh dalam dosa dan kesombongan diri. Dan itu kita ingat kembali pada kisah penciptaan Allah manusia pertama dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berinovasi, untuk berkarya, tetapi itu semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Artinya, kalau karya cipta itu, hasil karya kita, itu didukung oleh prinsip dan ketentuan kebenaran umum, silakan dikembangkan. Tetapi kalau ternyata hasil cipta dan karya kita itu ternyata mengancam dan merugikan keselamatan banyak orang, itu hendaknya dipertimbangkan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, apa yang dipikirkan oleh Allah itu berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, pilihanmu bukanlah pilihanku. Itu kata Allah sendiri dalam bacaan pertama. Orang yang berpikir sejalan dengan hal ini akan lebih mudah menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan sebuah perubahan. Ia akan mampu membedakan, oh,
ini kehendakku, oh ini kehendak Allah. Ada pembedaan roh. Oh ini jalanku, oh ini jalan Allah. Sehingga dalam Injil tadi, dalam kata pengantar saya tadi, saya mengatakan bahwa dalam dunia kerja kita diupah sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan kita, pangkat kita. Tetapi ukuran Allah lebih melihatnya bukan hanya dari sudut itu, tetapi lebih dari itu, punya perilaku, attitude yang baik dalam bekerja. Dan semuanya itu tergantung dari kemurahan hati Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada 2 poin penting yang hendaknya kita renungkan bersama dalam bacaan Injil tadi, yakni sikap iri hati dan sikap murah hati. Iri hati itu ada pada manusia, murah hati ada pada diri Allah sendiri. Iri hati adalah salah satu sifat atau dosa pokok manusia yang dibenci oleh Allah sendiri. Kalau dalam Injil tadi, pemilik kebun anggur berkata kepada para pekerja yang cemburu akan sesama mereka yang lain, yang ternyata hanya masuk sebentar, tetapi upahnya sama dengan kami yang bekerja dari pagi sampai sore. Ada kecemburuan, iri hati. Sehingga pemilik kebun anggur itu mengatakan, iri hatikah engkau melihat saya bermurah hati? Iri hatikah engkau melihat keadilanku menyamaratakan semua manusia? Iri hati adalah merupakan sikap ketidakpuasan akan sesuatu hal. Terbalik dengan sikap Allah yang menunjukkan sikap kemurahan hatinya dalam tuan atau pemilik kebun anggur tadi. Kemurahan hati. Kemurahan hati Allah tidak bisa kita anggap sebagai sebuah ketidakadilan, tidak diperhitungkan, tidak masuk akal, atau tidak perlu diusahakan. Kalau dalam Injil tadi mau menggambarkan bahwa setiap manusia, setiap pekerja itu mendapatkan rezeki atau bagiannya bukan karena sesuai dengan apa yang ia mau, apa yang ia usahakan, tetapi semuanya itu sesuai dengan kemurahan hati Allah. Dan kemurahan hati Allah akan tercurah kalau orang itu bukan hanya mengandalkan otak, kepintaran, keterampilan, tetapi punya attitude, perilaku yang baik dalam bekerja. Kita semua pasti setuju akan hal itu. Saudara dan saudariku terkasih, letak keadilan Allah itu di sini, yakni semua manusia ingin diperhatikan, diperhitungkan sama di hadapannya. Jadi hendaknya jangan ada iri hati di antara kita. Kalau mau supaya kerajaan Allah itu hadir di sini, berusahalah untuk membuang jauh-jauh sikap iri hati itu sendiri. Kita semua ini ibarat penganggur-penganggur, pencari pekerja, pencari tuan yang punya pekerjaan. Maka Anda dan saya sadarlah, bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya, bekerja di mana saja kita berada, dipanggil oleh Tuhan. Disitulah kesempatan. Ingat, kerja adalah suatu bentuk pengabdian diri, bukan hanya untuk mencari kepuasan, tetapi lebih dari itu ialah panggilan Allah sendiri untuk mengabdikan apa yang kita punya untuk berguna bagi orang lain, bagi sesama. Oleh karena itu, saudara dan saudariku terkasih, gunakanlah kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kita masing-masing. Daya gunakanlah segala potensimu,
kemampuanmu semaksimal mungkin untuk kepentingan banyak orang, untuk kebenaran. Hindari sikap menuntut lebih, tetapi berjuang lebih. Semoga demikian.